Halo, selamat pagi, mahasiswa Teknik Industri. Salam sehat dari saya, Mario Nenggolan. Hari ini kita akan memasuki kuliah perdana manajemen energi, ya, atau Energy Management System kalau bahasa Inggrisnya. Nah, selamat datang kembali ya, selamat datang, selamat bergabung. Saya Mario Nenggolan di sini yang menjadi dosen. Saya akan memandu Anda dari awal semester sampai akhir semester. Kuliah ini adalah kuliah mengenai bagaimana kita mengelola energi. Ya, kalau di TI itu ada apa aja yang dikelola? Ada uang, ada manusia, ada energi salah satunya ya. Nah, tapi nggak ada mata kuliah yang membahas itu kecuali mata kuliah ini ya. Sehingga eh, alangkah baiknya kalau kita memang mengambil mata kuliah ini agar bisa paham apa itu energi dan bagaimana mengelolanya. Eh, kita masuk ya ke topik ini, topik apa namanya? Kuliah hari ini. Kuliah hari ini itu berisi mengenai hubungan energi dan lingkungan ya. Jadi energi dan lingkungan. Ternyata energi dan lingkungan itu sangat erat sekali. Penggunaan energi yang sangat masif seperti saat ini itu akan berdampak pada lingkungan ya. Bagaimanakah deskripsi kuliah? Deskripsi kuliahnya itu ada di sini ya. Kita akan belajar knowledge gitu ya mengenai pentingnya manajemen energi. Ya, kalau perusahaan yang besar dengan uh, apa namanya penggunaan energi yang sangat tinggi ya, itu diwajibkan untuk mengelola energinya. Jadi harus ada manajer energi yang di situ bertanggung jawab dan juga ada uh, apa namanya laporan tiap tahun mengenai perbaikan atau pengelolaan energi. Lalu di poin 2 kita menekankan pada aplikasi di dunia nyata. Nah, kalau nggak pandemik, biasanya kita kedatang pabrik gitu ya, lalu mengambil data, melakukan coba perbaikan dari segi energi. Tapi kalau dalam masih pandemik seperti ini, kita lihat apa yang bisa kita lakukan ya. Lalu yang poin ketiga, kita belajar mengenai ISO 5000. Selama ini belajar ISO 9001, sekarang kita belajar ISO 50001. Jadi bagaimana memanage sistem? Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang mau beli produk dari kita kalau kita punya ISO 9001, bahkan banyak juga yang butuh ISO 50001. Karena zaman sekarang mereka lebih suka teknologi yang green. Terutama negara-negara di Eropa ya. Lalu textbooknya ini Guide to Energy Management ya, Barney Kephart ya, Wade Turner, 4 edition ya. Lalu manual ISO 5001 2011 ada. Lalu peraturan Menteri ISDM nomor 14 tahun 2012. Kenapa? Karena ini peraturan menteri yang jadi pegangan atau pijakan secara teknis bagaimana kita mengelola energi. Nah, menurut Profesor Smelly ya, ada 10 ya, ada 10 masalah terbesar dalam dunia saat ini. Ya, at least dalam next 50 years ya. Ada energi, ada masalah air, bersih, makanan, polusi, kemiskinan, ada perang dan terorisme, masalah penyakit, contohnya COVID, pendidikan, demokrasi dan populasi. Dan yang paling ya menurut dia yang paling masalah adalah energi. Ya, kalau Anda ingat banyak perang terjadi karena ingin mengambil energi. Jepang masuk ke Indonesia itu karena mengambil energi. Ya, kilang minyak dan sumber daya alam yang lain. Nah, bagaimanakah tren dari konsumsi energi di dunia? Ternyata tren konsumsi di dunia itu selalu naik ya. Kita lihat trennya. Petroleum ya naik terus.
batu bara memang agak sedikit datar ya, mungkin turun sedikit. Karena apa? Mulai kesadaran orang bahwa kotor ya, ini teknologi kotor. Makanya 2000 proyeksi mulai 2020-an tuh mulai datar, lalu sedikit menurun ke sampai 2040. Tapi yang lain naik terus ya. Natural gas, termasuk juga renewable energy dan nuklir. Jadi trennya itu kita konsumsi energi makin besar dan makin besar. Lalu dampaknya ada greenhouse gas emission ya. Kalau kita naik motor, lalu motor kita dihidupkan, lalu dia akan mengeluarkan asap. Nah, dalam asap itu salah satunya ada gas-gas yang ada metan, ada N2O, ada gas fluorinate ya, fluor, CO2, macam-macam ya. Nah, itu mengakibatkan terjadinya efek greenhouse ya, rumah kaca. Rumah kaca itu bukan rumah bentuknya kaca, tapi kalau rumah ada dibikin seperti kaca, maka matahari masuk lalu matahari itu nggak bisa keluar. Jadi panas sekali di dalam rumah kaca ya, dibandingkan di bagian luar. Jadi terjadi pemanasan. Nah, kalau yang terjadi di bumi, maka terjadi pemanasan global. Nah, ini pembagian GHG ya, gas emisi ya, global greenhouse gas itu berdasarkan sektor ekonomi ya. Untuk industri, transportasi, bangunan, dan yang paling besar itu adalah electricity dan heat production. Electricity itu pembangkit listrik dan juga pemanas. Ya, lalu pertanian ya. Lalu ada transportasi, ada industri. Lalu di sini negara-negara apa yang paling banyak ya? Dalam berapa puluh tahun terakhir itu sebelumnya ya sekitar 1980 ke bawah, 1990 ke bawah, itu negara yang paling banyak mengkonsumsi energi itu adalah US. Nih, tapi trennya berubah. China menjadi yang nomor 1 dalam mengkonsumsi energi sampai hari ini. Ya, yang paling rakus akan energi. Hampir sama dengan seluruh negara lain sisanya di luar Jepang, Rusia, India, Eropa, dan Amerika. Lihat ini. Jadi, tahu ya negara mana yang paling banyak bikin polusi gitu ya? China dan Amerika. Nomor 2, tapi China yang luar biasa besar. Lalu, tren di dunia mengenai global carbon emission. Jadi, kalau pembakaran di mesin mobil atau motor ataupun mesin apapun itu akan menghasilkan karbon ya, karbon monoksida ya, karbon macam-macam, itu namanya COX ya, karena X-nya itu bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya, entah punya COX saja ya, yang biasanya bukan 3 ya, biasanya itu CO dan CO2, COX itu. Nah, karena keseruan bercanda. Jadi nanti ini trennya nih ya, trennya itu menembus ya, ini tahun 1950 tuh. Sebelum-sebelumnya tuh dari 400.000 tahun lalu tuh trennya ya gini, naik turun ya. Tiba-tiba ditembus ini. Angka di berapa itu? 300 ya. ppm. Dan itu naik terus sampai hari ini. Apa artinya? Artinya banyak sekali karbon yang ada di alam. Alam itu contohnya minyak bumi, batu bara, bisa dalam bentuk kayu, dibakar, diubah menjadi karbon dioksida dan karbon monoksida. Karbon dioksida dan karbon monoksida itu bukan teman baik kita. Kenapa? Karena kita bernafas bukan pakai CO ataupun CO2, tapi pakai oksigen. Ya, siapa yang pakai itu? Tumbuhan. Ya, jadi bagaimana ngurangi? Harus tumbuhannya banyak selain energinya dikelola dengan baik. Ini adalah tren emisi global dari karbon dari fosil ya. Fosil itu minyak bumi.
lihat naiknya terus seperti naik gunung ya, trennya terus tinggi. 2010, apalagi mungkin sekarang 2021 lebih tinggi lagi. Artinya setiap kita bakar bensin 1 liter, artinya kita sudah menambahkan karbon monoksida dan karbon dioksida ke alam. Ya, seberapa besarnya nanti kita diskusi, kita bisa hitung. Ini adalah tren, ya. Trennya itu harusnya begini, tapi bisa aja nanti berubah gitu ya. Kalau kita melakukan perbaikan dalam penggunaan dan juga perbaikan terhadap lingkungan. Ya, ini juga GHG concentration. Ya, CO2, kalau CO2 makin banyak, di sini dikatakan bahwa terjadi pertambahan panas. Global warming ya. Makin tinggi atau makin banyak karbon COX-nya, karbon dioksida ataupun karbon dioksida, monoksida atau dioksida, maka temperatur bumi akan makin panas. Apa dampaknya kalau temperatur bumi makin panas? Nanti kita bahas terhadap lingkungannya. Di sini kita akan membahas mengenai greenhouse effect ya. Jadi greenhouse effect itu seperti rumah kaca. Jadi matahari masuk, tapi matahari mantul ke atas nggak bisa karena ketutup kaca. Ya, karena dibiaskan lagi ke bawah. Nah, itu mengakibatkan ruang dalam kaca tersebut makin panas. Ini contohnya gambar ini, matahari. Ini levelnya ada bumi ya. Ini ada gas, greenhouse gas. Ini matahari masuk. Sebelum masuk dia dipantulin gitu ya dari greenhouse-nya. Lalu sebagian besar masuk, lalu ada yang sedikit dipantulin, tapi ada banyak yang balik lagi. Sehingga semakin panas, semakin banyak gas, semakin lebih cepat lagi panas bumi terjadi. Bumi semakin panas. Ya. Jadi dikatakan di sini ya, Al Gore bilang setiap hari kita menambahkan ke alam itu 70 juta ton polusi setiap hari. Ya. Mengerikan. Sehingga memang kita harus paham apa hubungan energi dan lingkungan. Oke? Lihat gambar apa ini? Kasihan ya. Gambar apa namanya? Beruang kutub yang harusnya tinggal di kutub, banyak es. Karena mencair, jadinya beruangnya hanya punya tempat makin kecil. Kalau dia mau ke tempat lain, dia harus berenang. Ini karena perubahan cuaca ya. Kalau Anda baca-baca nanti banyak sekali perubahan cuaca yang terjadi. Nggak usah jauh-jauh ya, di Papua dikatakan bahwa sebentar lagi, nggak lama lagi, es abadi di puncak Jayawijaya itu akan hilang. Ya, ya ini konsekuensinya perubahan lingkungan, CO2 yang ada di alam ini. Pada tahun orang membuat ini ya, laporannya nanti kita cari 2008, 2003, itu menghasilkan polusi ya, CO2 yang jauh lebih besar daripada 650.000 tahun sebelumnya. Gitu ya. Lalu 11 dari 12 tahun terakhir adalah tahun yang terpanas sepanjang sejarah. Ekstrim. Waktu saya belajar di US tahun pertama itu bulan Oktober sudah ada es. Salju maksudnya, salju sepanjang tahun. Sepanjang berapa bulan? Oktober, November, Desember, Januari, Februari. 5 bulan. Ya. Saljunya mana? Banyak, tebel banget, luar biasa. Nah, di sisi lain musim panasnya edan 40 derajat lah ya. Kalau kena matahari itu langsung waduh nggak kuat. Jadi banyak kasus di mana orang banyak meninggal. Seperti karena orang tua terutamanya karena terlampau panas atau terlalu dingin. Oke, kita lanjutkan ke bagian kedua ya. Bagian kedua. Sampai jumpa.